Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Kristus atas kesempatan ini dan juga untuk para leaders dan pengurus dari PD Hope tempat ini. Perkenalkan, saya Gayus Star, saya adalah seorang gembala dan perintis gereja dan perintis gereja di Surabaya, saudara. Nama gereja saya Fun Church. Hari ini kita mau belajar, saudara. Sekali lagi selalu ingin saya sampaikan setiap saya khotbah adalah bahwa firman Tuhan tidak hanya menghibur kita, firman Tuhan tidak hanya menguatkan kita, tapi firman Tuhan juga mendewasakan kita. Sama-sama katakan mendewasakan. Sekali lagi mendewasakan. Oleh sebab itu saudara, jangan hanya datang ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kita mau datang mendengarkan firman Tuhan untuk kita didewasakan, untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Mengapa kita jadi orang Kristen? Mengapa Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini? Amin saudara, kita mau disegarkan, kita mau dikuatkan, tapi kita juga mau didewasakan. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, saudara. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Bapak Ibu Saudara mendengarkan, saya akan membacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara, saya memiliki anjing 2 tahun, namanya Bocil. Supaya agak bahasa Inggris, saya beri nama Bocilanders. Itu di foto dia lagi ngeliat ada kucing, saudara. Dia mau menerkam. Dia adalah Chihuahua yang tikap. Jadi umur 2 tahun ya segitu-segitu aja, saudara. By the way, Bocil biaya hidupnya lebih besar daripada saya. Jadi kalau sekali sakit, aduh minta ampun saudara. Kadang-kadang ini yang punya gak pernah atau jarang sakit. Dia muntah sedikit, saya bingung. Ini kenapa muntah? Saudara, Bocil kami ajarin, saya dan istri ajarin untuk pipis dan juga untuk pup, buang air di luar, saudara. Nah, tetapi seringkali pada saat saya datang dari tempat pelayanan pulang, karena dia begitu sayang sama saya, dia bisa lari, saudara. Begitu lari lalu dia melompat-lompat ke girangan, lalu dia seperti terkencing-kencing, saudara, di lantai, saudara. Dia terkencing-kencing di lantai, lalu saya bilang, hei Bocil, kenapa kamu kencing? Lalu dia takut karena dia tahu, dia marahin lalu dia lari. Di tengah kegelapan dia lari dengan badannya yang gelap. Dia lari, dia sembunyi di tembok. Di belakang kipas angin hitam. Dia pikir, semoga si botak yang menyebalkan itu gak ngelihat saya. Saudara akan tahu jawabannya bahwa saya ngelihat dia. Dia berlari, dia sembunyi di kegelapan, bahkan di balik kipas angin hitam itu, saudara. Saya tahu kemana Bocil berlari, saudara. Seolah-olah itu saya nggak tahu kemana Bocil berlari, tapi saya tahu kemana Bocil berlari. Bersembunyi di mana, saya tahu. Saudara, tanpa bermaksud menyamakan saudara dan saya dengan Bocil atau anjing. Kadangkala kita melakukan hal yang kurang lebih sama dengan Bocil. Pada saat kita membuat Tuhan marah, mengecewakan Tuhan, kita mau lari dari Tuhan. Bahkan lebih parahnya, pada saat kita marah sama Tuhan,
pada saat kita kecewa sama Tuhan, kita lari, kita nggak mau lagi mendekat kepada Tuhan. Kita menjauh dan lari kepada Tuhan. Mencari tempat tersembunyi yang jauh dari Tuhan. Dan kita pikir, kita bisa lari dari Tuhan. Kita pikir kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Saudara, kalau ada seorang anak dengan gadgetnya, mungkin anak ini mencoba berlari dari keadaan dan mencoba untuk melihat gadgetnya sebagai tempat pelariannya, saudara. Suatu saat ada seorang suami istri ketemu dengan saya, anaknya dikasih gadget, tapi karena anaknya suka main gadget, lalu anaknya diambil. Udah gadgetnya diambil sama mamanya, lalu dia tantrum, saudara. Enggak mau, udah pukul-pukul meja, saudara. Kenapa? Karena itu dunianya. Dia mau lari. Atau mungkin ada di antara saudara yang punya anak remaja atau masih remaja di sini. Andrew tadi 21, sudah bukan teenager lagi. Remaja di akhir-akhir ini disebut anxious generation. Kenapa? Karena dia terlalu khawatir dengan banyak hal. Kalau saya nggak di fallback, saya marah. Kalau saya nggak di mention, saya marah. Kalau saya nggak diperhatikan, saya marah. Begitu khawatir dengan banyak hal. Karena apa? Karena dia tidak tahu siapa jangkar hidupnya. Atau mungkin ada orang-orang seperti saya. Di antara bapak ibu saudara, millennials. Kita mau lari, kenapa? Aku kecewa sama Tuhan. Aku udah nggak mau ke gereja. Temanku satu kantor di sebelah mejaku sudah bisa membeli rumah, aku belum. Belum lagi si A yang sudah mendapatkan 1 miliar pertamanya, aku belum. Jangankan 1 miliar, saudara. Ngekos saja saya susah. Atau mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang lebih di atas saya umurnya seperti mama papa saya, baby boomers. Saudara berkata, aku sudah bukan favorit Tuhan lagi karena waktuku sudah lewat. Aku hidup dari belas kasihan anakku. Aku hidup bukan dengan kekuatanku lagi. Aku hidup sudah tidak menjadi favorit Tuhan, masa jayaku sudah lewat. Lebih baik aku gak Tuhan-Tuhanan. Bahasa Prancisnya, lebih baik aku gak gerejo-gerejoan. Atau bahkan seorang hamba Tuhan. Banyak pelayan di antara kita yang berpikir, aku capek pelayanan. Aku mau lari saja dari pelayanan, aku gak mau sentuh pelayanan lagi. Aku sudah melakukan berbagai hal, banyak hal untuk Tuhan. Tapi kadangkala aku doa loh, Tuhan aku minta ini. Kenapa Tuhan gak jawab? Aku mau lari dari Tuhan. Suatu saat saudara, pada saat saya menempuh gelar S1 saya, bisa di next dulu. Suatu saat pada saat saya menempuh gelar S1 saya, saudara. Saya itu sudah lulus duluan, lalu ada teman saya dari Papua. Wajahnya begitu sedih pada saat itu, pada saat saya saat ketemu dia di kampus. Saya berkata, saya panggilnya Pace, saudara. Pace, kenapa? Aku kayaknya mau nyerah aja, gak mau melayani Tuhan. Kok bisa? Iya, 10 menit yang lalu aku harusnya skripsi. Tapi karena ada tunggakan, aku gak boleh skripsi. Saudara, banyak hal di dunia ini yang membuat kita serasa aku pengen lari, aku pengen menjauh dari Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, apakah dari kita mengalami hal seperti ini? Atau adakah hal-hal yang Anda lakukan membuat Anda ingin menjauh dari Tuhan atau ingin lari dari Tuhan? Adakah yang saudara sekalian bertanya seperti ini? Aku banget ini, aku mau lari dari Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 139 yang kita baca tadi adalah upaya perenungan dari Raja Daud untuk lebih mengenal Tuhan. Dia ingin mengetahui kemana Tuhan sampai mencari aku, menuntun aku.
Ini bukan sekedar doa, ini bukan sekedar puisi. Tapi ini adalah upaya aku pengen dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan Daud begitu rusaknya, tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan selalu menopangnya. Belum lagi urusan Batsyeba dan Uria. Belum lagi dikejar-kejar sama anaknya Absalom. Saudara, dalam Mazmur 6:3 ayat 7 dikatakan begini. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Mungkin saat-saat inilah Daud berpikir seperti itu. Kemana ya aku bisa lari dari Tuhan? Saudara, kalau Daud mau tidur dan bahkan gak bisa tidur karena merenungkan Tuhan, engkau sepanjang kawal malam. Kalau saya, saudara, atau Anda, atau banyak orang Kristen, cicilanku belum kebayar. Tapi karena itu saudara, Daud mencoba membuat daftar-daftar tempat-tempat yang barangkali dirinya atau manusia itu bisa lari dari Tuhan. Saudara, mari kita membayangkan bahwa kita Daud ya. Kita membayangkan bahwa kita Daud dan dia berkata begini, aku mendaki ke langit supaya engkau tidak menemukan aku. Saudara, suatu saat saya ke Dubai, saudara. Kenapa? Karena saya lagi honeymoon habis menikah. Ada orang yang bayarin kami. Kalau saya ngomong bayarin kami, jangan ditanya kapan lagi ke Dubai, Pastor. Bakal mahal, saudara. Nah, karena di Dubai itu ada namanya Burj Khalifa. Dia tingginya 800 meter lebih, merupakan tower tertinggi atau building tertinggi di dunia, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, pada saat saya mungkin di atas sana, lalu saya melihat di bawah, mungkin saya nggak tahu itu siapa di bawah. Woi, kamu siapa? Nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Mungkin begitulah pendapat Daud. Kalau aku mendaki ke langit, pasti Tuhan tidak ada di sana. Enggak, saudara. Bahkan pada saat kita ada di sana, kita tidak bisa mengenali siapa yang ada di sana. Mendengar pun tidak bisa. Mungkin Daud pikir ini adalah tempat yang tepat untuk kita lari dari Allah. Lalu dikatakan, kutaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Berapa banyak di antara kita pada saat ada masalah kita berkata lebih baik aku mati aja. Aku gak sanggup, aku gak kuat lagi. Seakan-akan aku gak bisa menahan kepedihan atau masalah ini. Kalau aku mau mati, aku gak mau masuk surga. Karena di situ ada Tuhan. Karena di situ ada Tuhan yang berkuasa, kalau bisa saya mau masuk neraka saja. Daud berpikir, mungkin inilah tempat yang tepat untuk bisa lari dari Tuhan. Lalu Daud mulai membayangkan lagi, bagaimana kalau saya terbang dengan sayap fajar. Saudara, sayap fajar adalah perumpamaan bagaimana mengumpamakan sebuah sinar matahari yang mengalir begitu cepat dari timur ke barat, saudara. Yang Daud ingin sampaikan, bagaimana kalau aku lari aja. Secepat mungkin tidak ada yang bisa menahanku. Kalau udah lari jauh, lalu aku akan berdiam di tepi atau di ujung laut. Saya mau tanya kepada saudara sekalian. Di mana ujung laut itu? Nggak ada, saudara, kecuali Anda adalah penggemar flat earth, saudara. Nggak ada ujung laut. Engkau mau lari dari Tuhan secepat mungkin, lalu berada di tempat yang tidak ada manusia yang bisa menemukan kita. Dan kita berpikir, dan Daud mungkin juga berpikir ini adalah tempat yang tepat untuk kita bisa lari dari Allah. Lalu dia sambung, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Saudara, pada saat Daud berkata seperti ini, seakan-akan Daud berkata, aku pengen gelap, aku pengen sendiri, aku gak mau ditemuin semua orang, aku gak mau orang ketemu sama saya.
Kalau saya lagi capek saudara, hari Senin tuh hari liburnya pendeta saudara. Kalau saya lagi sakit, maka saya flight mode kan HP saya supaya nggak dicariin orang. Tapi saya kasih pesan ke pelayan, ke istri saya. Kalau dicari kasih tahu saya. Saya mau hibernasi sendiri. Nonton Korea mungkin, enggak lah saudara ya. Nonton anime mungkin, saya suka anime saudara. Saya mau lari dari Tuhan. Mungkin Daud dan saya berpikir ini adalah tempat yang tepat untuk kita bisa lari dari Tuhan. Kita seakan-akan dapat hidup tanpa Tuhan. Kita pikir kita bisa lari dari Tuhan. Kita pikir kita bisa menghindar dari Tuhan. Saudara, selain membuat daftar-daftar tempat untuk lari dari Tuhan, dan kita tahu mustahil untuk manusia mendapatkan tempat yang bisa kita menghindar dari Tuhan, Daud menyadari bahwa tidak ada tempat atau lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Dan Daud menyebutkan satu kata, Engkau ada di sana. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di sana Tuhan. Saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kehebatannya. Tingginya langit tidak bisa mengalahkannya. Dalamnya samudra tidak bisa mengalahkannya. Bahkan kengerian kematian tidak bisa menghalangi hadirat Tuhan ada di sana. 2-3 minggu yang lalu saya datang bersama istri ke pemakaman dari tante kami saudara. Pada saat saya datang ke sana, lalu ada ibadah penghiburan. Lalu hamba Tuhan yang melayani berkata begini, kematian tidak menghalangi Tuhan. Kematian bagi orang percaya bukan akhir, bukan kegelapan. Tapi kematian adalah awal. Menarik saudara. Kematian adalah awal dari orang percaya. Untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Roma 8 ayat 38-39 saya bacakan saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut, kematian saudara, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang bisa memisahkan kita? Kematiankah? Kemana engkau dapat lari dari Tuhan? Tidak ada saudara. Suatu saat saya ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri saudara. Bersama gembala saya pada saat itu. Waktu kita jalan saudara, di tempat agak gelap, tiba-tiba ada seorang gelandangan saudara. Saudara, jangan dikira gelandangan di luar negeri kayak gelandangan di sini. Gelandangan di luar negeri itu pesing saudara. Tahu bahasa Inggrisnya pesing? Ya itulah saudara ya. Saudara pasti bisa membayangkan, dia bau, dia gak pernah mandi saudara. Lalu pendeta saya cuma bilang begini, hey, have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Lalu dia bangun saudara. Dia nangis. Tahu gak, kamu adalah orang pertama yang ngomong sama saya hari ini. Itu membuat hari saya menjadi hidup. You made my day. Lalu pendeta saya mendoakan dia. Kita berdoa saudara, tentu saja pendeta saya di depan, saya di belakang. Karena baunya saudara. Saudara, yang ingin saya sampaikan begini. Tuhan menghampiri setiap orang. Termasuk dalam gelapmu, dalam kotormu, dalam baumu, dalam pesingmu. Kristus sudah menyentuh. Kristus sudah menjangkaunya melalui kasih-Nya. Sebuah pertanyaan besar, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jawabannya tidak ada, saudara.
Tidak ada tempat yang terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu dalam untuk Allah tidak menemukan kita. Bahkan Dia mau hadir, mau memegang dan menuntun di ayat 10. Menerangi hidup kita yang gelap di ayat 12. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan lari dari Tuhan? Tidak ada, saudara. Pada hari ini Daud ingin berkata di Mazmur 139 ini, tidak ada ruang, kondisi atau kegelapan apapun di dunia atau di luar dunia yang dapat memisahkan manusia dari kehadiran dan tuntunan tangan Allah. Tidak ada yang memisahkan manusia dari kehadiran dan tuntunan tangan Allah. Hari ini saudara, malam ini, engkau renungkan, bagaimana dengan Anda saat ini? Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda saat ini? Saya ingin memberikan ini saudara. Tidak ada pelarianmu yang terlalu jauh. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat. Anda selalu dalam jangkauan tangan Allah. Sekali lagi, tidak ada pelarian yang terlalu jauh. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat. Anda selalu dalam jangkauan tangan Allah. Amin saudara. Amin saudara. Bahkan jika Anda berkata hidupku terlalu berat pastor. Terlalu kelam. Hidupku gelap. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang berkata, gak ada yang tahu kegelapanku. Gak ada yang tahu kekelamanku. Atau mungkin bapak-bapak di sini berkata, gak ada yang tahu kesulitanku. Istri pun gak tahu karena saya gak tega kasih tahu istri saya. Anak pun gak tahu. Kalau anak telepon, "Pak boleh minta uang?" Ada uang, Pak. Ada, tenang besok Papa kirim. Padahal engkau dalam kesulitan besar. Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang tahu. Tapi Allah ada di sana, saudara. Tapi Allah ada di sana. 2018 saya memutuskan untuk merintis gereja ke Surabaya, saudara. Merintis dari nol, saya nggak kenal siapa-siapa. Tapi di gereja sebelumnya saya adalah ketua kaum muda. Sebelumnya saya guru sekolah minggu. Jadi ada anak-anak yang dulu guru jadi murid sekolah minggu saya. Lalu sekarang udah menikah, saudara. Jadi saudara sudah tahu ya seberapa tua saya. Tapi ada orang-orang yang ikut sekolah minggu dulu, lalu saya temani mereka di remaja. Pada saat di remaja mereka sudah SMP, sudah SMA. Lalu saya pergi ke sini, ke Surabaya, lalu kita bikin pertemuan kecil. Kita saling mendoakan dan lain-lain, saudara. Tiba-tiba setelah 1, 2, 3 bulan, saudara, saya keingat ada satu remaja wanita ini yang gak kasih kabar ke saya. IG-nya atau Instagram-nya gak pernah update status. Lalu saya tanya, "Kamu apa kabar? Apa kabar?" Gak dijawab, saudara. 1 hari, 2 hari, sampai hari kelima, saudara, dijawab. Ding. "Baik kok." "Sibuk ya?" "Enggak." "Gimana, kamu baik-baik aja?" Aku gak tahu, aku harus cerita dari mana. "Oke, kamu cerita aja. Kalau ini kamu buat kesalahan atau apa, aku gak akan hakimi kamu. Kamu cerita dan save gitu ya." Oke, saya ceritakan save, saudara, karena saya nggak nyebut nama gitu ya. Kejadiannya udah 2018. Aku nggak tahu aku harus cerita dari mana. Aku tahu Tuhan marah sama aku. Aku malu dan aku kayaknya udah nggak punya masa depan lagi. By the way, remaja ini kelas 2 SMP, saudara. Ya udah, aku akan cerita dari sini. Waktu itu masih ada, sekarang Line ya. Line saya udah ditutup, udah dihapus. Di Line, di kayak WhatsApp gitu, lalu dikirimlah satu foto. Ting! Seorang bayi, saudara. Anak siapa?
anak siapa? Saya bilang, ini anakku kok. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, bapaknya siapa? 2 SMP ya, dia begini, bapaknya kakak kelas dia, 3 SMP. Ini siapa yang ngajari coba? Saya bilang begini, kok bisa kalian mengerti hal-hal seperti ini? Papa mamaku sibuk kerja. Loh, kalian melakukannya di mana? Di rumah. Nih Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Loh, emang di rumah gak ada keluarga? Papanya suamiku, cie gitu ya. Kerja, mamanya sibuk main HP. Sampai gak ngeliat tuh cowok bawa cewek ke lantai atas. Cuman yang saya sedih saudara, dia berkata ini, aku gak baik-baik saja, aku malu, aku bikin Tuhan marah dan kecewa. Aku gak mau keluar kamar. Saudara, pada saat itu hanya satu hal yang saya berikan. Tawaran pertobatan dan menyatakan kasih Kristus, bahwa Kristus tidak akan meninggalkan dia. Kasih Kristus tidak akan meninggalkan dia. Saya bilang begini, kamu seorang ibu sekarang. Kamu seorang mama sekarang. Kristus mengampuni kamu dan kamu masih punya masa depan. Kamu pengen jadi apa? Saya bilang, mau jadi make up artist kok. Jadi make up artist. Tata hidupmu. Ada anakmu yang menjadi yang harus kamu urus masa depannya. Tuhan menolong kamu. Tuhan menyertai kamu. Dan saya katakan, Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Bertahun-tahun berlalu saudara, dan dia sudah menjadi makeup artist sekarang. Kenapa? Karena Tuhan menopang saudara. Pada saat kita mau bertobat, pada saat kita mau menyatakan dosa kita, Kristus menawarkan dirinya untuk kita saudara. Amin saudara. Ada satu kalimat yang sering kita dengar. I love you at your darkest. Aku akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa saudara. Mungkin kita mulai bertanya. Bagaimana bisa kita yang berdosa diampuni oleh Tuhan yang jauh di sana? Tuhan yang tidak kelihatan, bagaimana kita bisa dijangkau? Tuhan benci sama saya dan aku tidak layak. Bagaimana? Saudara, bukankah Allah telah membuktikan kasih-Nya dengan mau turun untuk menjangkau kita semua dalam pribadi Kristus? Dia tidak hanya ada di langit, saudara. Atau bahkan dia tidak bisa kita temui pada saat kita mati nanti. Tetapi dia ada untuk menyelamatkan kita. Kita mau lari ke langit. Kita mau turun memberikan atau tidur di dunia orang mati. Tapi dia rela turun dari tahtanya di langit. Bahkan mau sampai masuk ke dunia orang mati. Dan bangkit menyelamatkan kita dari kegelapan akibat dosa. Tuhan ada untuk kita, menyelamatkan kita. Kenapa? Kenapa kita harus pede? Karena pribadinya real, saudara. Tuhan tidak lagi jauh ada di sana. Dia adalah Tuhan yang mendekat. Roma berkata bahwa yang jauh menjadi dekat. Kita telah diperdamaikan oleh Allah. Dia mengerti bagaimana rasanya dipermalukan. Bagi Bapak Ibu yang pernah dipermalukan atau sakit hati. Dia mengerti bagaimana rasanya menderita ibu-ibu. Kok mungkin banyak disakiti oleh keluargamu. Dia mengerti bagaimana dibuang. Dia mengerti bagaimana tidak diterima. Sehingga karena pengorbanan Kristus, kita memperoleh penerimaan yang sebelum ditolak. Dan mendapat tempat teduh bagi kita untuk berlari dan memeluk
Tuhan, saudara. Dia hadir. Terlebih lagi saat kita menerima anugerah keselamatannya dari Allah melalui Kristus. Kita mau bersyukur bahwa Dia ada di sana. Dia ada di salib itu untuk selalu menemani kita. Jonathan Edwards, saudara, salah seorang tokoh teolog kesukaan saya, berkata begini, bahwa engkau harus ada perbedaan antara tahu madu itu manis dengan merasakan madu itu. Keselamatan adalah momen saat kita mencicipi manisnya madu anugerah itu, saudara. Karena Kristus untuk kita sekarang. Kristus untuk kita, saudara. Nikmati anugerah itu, saudara. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda sekarang? Sadarkah Anda bahwa Kristus ada? Bagaimana kekristenan Anda? Atau pertanyaan yang mungkin konyol, tetapi pertanyaan yang harus saya tanyakan. Apakah Anda Kristen? Yang artinya pengikut Kristus? KPD ini untuk apa? Untuk dihiburkah? Saudara, mari lihat keindahan Kristus. Bukan kesembuhannya, bukan berkatnya. Gereja saya, saudara, kalau bisa agak bosan-bosan sedikit. Jadi musiknya gitar. Kalau hari lagi baik, keyboard. Kalau hari lagi lebih baik, keyboard dan gitar, saudara. Kemarin kita beli trumpet, walaupun belum ada yang main. Beli aja, second murah. Oke. Saudara, kenapa kita ada di tempat ini? Sadarkah engkau bahwa ada Kristus? Saya punya mentor, saudara, seorang hamba Tuhan di Bandung. Pada saat dia memberitakan tentang Kristus, lalu dia disamperin oleh pemain musiknya gitu loh, bilang, dia katakan, Pastor Andi, sebenarnya saya enggak benar-benar cinta Tuhan. Saya enggak benar-benar cinta sama Kristus. Saya cinta sama nyanyi. Saya cinta sama musik. Saya cinta sama pelayanan. Saya enggak benar-benar cinta. Kalau begini, saudara, mungkin dirimu tidak ada dalam pelarian secara badan, tetapi secara imanmu mungkin kau lari, saudara. Saudara mungkin saudara memiliki anak kecil, saudara mungkin remaja, milenials, baby boomers, atau seorang hamba Tuhan saat ini. Mungkin Anda ada di gereja saat ini, tapi mungkin Anda sedang dalam pelarian hatimu. Hatimu sudah tawar, flat. Tapi begitu ada di gereja, kita memasang topeng kita dan berkata, saya paling Kristen. Kalau nyanyi, saya serasa bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Tapi setelah pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, saya marah-marah. Saya marah pada saat lihat buku. Buku apa? Buku tabungan saya. Kita mungkin badannya gak lari, tapi hati kita lari, saudara. Baru-baru ini ada seorang perempuan muda dibaptis di gereja tempat kenalan saya melayani, saudara. Pada saat selesai dibaptis, lalu dia berdiri bersaksi. Dia berkata begini, saya adalah wanita yang pernah mengaborsi seorang anak. Bertahun-tahun saya memendam rasa bersalah ini. Banyak orang memberitakan Injil, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengampuni kamu, Tuhan telah mati bagimu, Tuhan menerima kamu. Setiap orang berkata begitu, dalam hati saya selalu berkata begini, iya, kecuali untuk orang seperti saya. Saudara, Anda tidak dapat melampaui kasih karunia Allah dengan dosa Anda. Yesus tahu apa yang Dia tebus di kayu salib untuk Anda. Bukan versi masa depanmu, tapi versimu sekarang, saudara. Saksikan bahwa Kristus ada di sini
Saksikan bahwa dia tidak lari. Dia menghampiri engkau pada saat engkau hadir. Pada saat engkau lari, pada saat kau menghilang. Saksikan saudara. Saudara, kesaksian gak harus berita sukacita kan. Kesaksian bisa berita kerapuhanmu. Tapi pada saat engkau rapuh, engkau masih berpegang sama Tuhan. Tadi kami satu rombongan ya, 50 orang ya. Sisanya malaikat gak berempat saudara. Kita berkata, Roma 8:37 mungkin yang berkata kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang bukan berarti kita tambah kaya bisa sembuh, enggak saudara. Lebih dari pemenang adalah karena status kita adalah pemenang. Dan walaupun kita enggak sembuh, walaupun kita enggak diberkati, kita masih bisa setia sama Tuhan. Itu adalah lebih dari pemenang saudara. Bukankah kita sudah mendapatkan mujizat terbesar itu? Apa? Kristus mati bagimu. Apakah sudahkah engkau mendapatkan kesembuhan terbesar itu? Bahwa engkau telah sembuh dari dosa-dosamu. Bukankah engkau telah mendapatkan berkat terbesar itu? Apa? Berkat kasih karunia bahwa engkau sekarang ada di sisi Allah. Allah sudah tidak memusuhimu lagi. Saudara, saya hanya ingin mengingatkan satu hal lagi saudara. Dan ini saudara bawa pulang. Tidak ada pelarian yang terlalu jauh. Dan tidak ada kegelapan yang terlalu pekat. Anda selalu dalam jangkauan tangan Allah. Bawa pulang pesan ini saudara. Bahwa tidak ada pelarian yang terlalu jauh. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat. Anda selalu dalam jangkauan tangan Allah. Engkau tidak bisa lari dari Allah. Allah akan menemukanmu. Allah akan menerima kamu. Oleh sebab itu, bertobatlah saudara. Bertobatlah. Ada satu pertanyaan terakhir untuk kita. Maukah saudara datang hari ini? Maukah saudara datang hari ini? Karena Allah ingin membawamu kembali. Maukah saudara datang hari ini? Karena Allah ingin membawamu kembali. Sekali lagi. Maukah saudara datang hari ini? Karena Allah ingin membawamu kembali. Tuhan, pada hari ini melalui salib engkau membuktikan bahwa engkau selalu ada di sana Tuhan. Selalu menemani kami. Selalu menopang kami. Bahkan engkau mencari kami pada saat kami hilang. Entah kami seperti dirham yang hilang. Entah kami seperti domba yang hilang. Atau anak yang hilang. Engkau selalu datang untuk kami. Meteraikan firman-Mu pada hari ini. Berdoa untuk ayah-ayah. Berdoa untuk ibu. Berdoa untuk anak. Suami istri. Bahwa tangan Tuhan selalu ada di sana untuk menopang. Hai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini.